Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini balik lagi bareng Oka. Dan saat ini kita udah kedatangan seorang yang sempat banyak diperbincangkan karena ini isunya bukan hanya isu lokalan, daerah, provinsi atau cuma nasional, tapi ini sudah isu internasional ya. Banyak negara yang mendukung, tapi ada juga sebagian negara justru malah kontra ya terhadap permasalahan ini. Ya, langsung aja kita kenalan sama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kenalan. Kenalin, aku Hendro Prasetyo dari Smart Satu Tujuan. Ya, Bang Hendro Prasetyo dari Smart Satu Tujuan. Oke, gini Bang. Nah, waktu itu kan sempat lakukan perjalanan ya sama teman-teman termasuk 9 orang warga negara Indonesia. Nah, seperti apa sih sebenarnya bisa digambarkan suasana di dalam kapal saat itu? Suasananya, gimana dulu nih? Ya, dalam perjalanan menuju ke sana. Oh, tentunya pas Dari mulai prepare di mungkin start di mana? di Marmaris. Di Marmaris. Nah, kemudian di perjalanan rutenya seperti apa dan bagaimana mungkin nuansa di dalam kapal tersebut. Oke, jadi perjalanan dimulai dari Marmaris tentunya, di Marmaris Turki. Sebenarnya ini etape atau port atau pelabuhan terakhir dari perjalanan Global Smooth Flotilla yang awalnya dimulai di pelabuhan Barcelona, Spanyol. Itu pertengahan April gitu. Jadi ini April 2026. gitu. Jadi ini port atau pelabuhan terakhir dari misi Global Smooth Flotilla gitu. Sebenarnya alurnya sama, pastinya kapal udah ready di pelabuhan gitu. Kemudian kapal-kapal yang sudah belayar sebelumnya itu menuju ke Marmaris terlebih dahulu untuk nanti bergabung. Titik kumpulnya di situ ya. Ya, titik kumpulnya di sana gitu. Kemudian dalam kita semua untuk naik kapal itu udah diseleksi sama tim pusat, GSF pusatnya. Mulai dari tim di dalam kapal itu mau siapa aja yang naik, kemudian bahasanya mau bahasa apa aja. Jadi disamakan, jangan sampai ada yang tidak mengerti satu sama lain. Kemudian asal negaranya juga di satu padankan gitu. Kemudian ya udah disusun, udah sudah dikategorikan setiap orangnya, masuklah kapal. Kemudian perjalanan dari Marmaris ke Gaza itu harusnya cuman berapa ya, kurang dari 3 hari gitu. Kurang dari 3 hari. 3 hari gitu. Hanya aja kita melihat badai juga kan. Jadi kalau misalnya ada badai ya kita harus berhenti sejenak gitu. Jadi memakan ya nambah 1 hari 2 hari gitu. Hanya aja karena diculik Israel, kapal dibajak, ya 3 harinya belum sampai ke Gaza gitu. Nah, kemudian nih, sebelum sampai tragedi terjadi, dibajak oleh Israel. Nah, ini teman-teman di kapal itu aktivitasnya keseharian apa aja nih? Aktivitasnya sebenarnya pada umumnya di darat ya, di kapal pun ya sama gitu. Aktivitasnya mulai, kalau di kapalku khusus sendiri itu disebutnya sebagai kapal mujahid. Jadi karena isinya orang-orang yang sholat semua gitu. Nggak tahu ya kapal lain seperti apa, tapi mayoritas di kapalku kan muslim gitu. Jadi ada sholat jamaahnya dari subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya pasti ada semua gitu jamaah. Seringannya di jamak berarti ya? Jamak Iya, subuh, kemudian zuhur jamaah asar, kemudian maghrib jamaah isya gitu. Dan kemudian ya biasalah bersih-bersih di kapal. Kemudian ada tim masak, kemudian ada tim sip-sipan di waktu malam untuk kalau misalnya patroli, piket gitu. Itu sih. Sisanya ya ngonten gitu. Ngonten buat nyuarain Palestina sama nyuarain gerakan ini gitu. Kita udah sampai mana. Nah, menarik nih soal konten ya. Jadi memang di dalam kapal itu apakah memang semua pegang alat komunikasi untuk konten atau hanya orang-orang tertentu saja yang konten gitu? Sebenarnya tergantung dianya. Kalau dia mau ngonten ya ngonten, kalau enggak. Jadi mayoritas yang naik kapal pasti ngonten, kecuali yang emang disebut sebagai kapten, disebut sebagai kru ataupun ko-kapten. Biasanya mereka lebih fokus sama kapalnya, ngurus-ngurusin mesin dan sebagainya. Jadi nggak ada tuh yang tiduran aja, nyantai-nyantai aja. Tapi ya pasti ada. Harusnya pasti ngonten, tapi kebanyakan kalau nggak kuat sama ombak ya, dia akan ya tiduran doang. Balik lagi ke ini ya,
ke pribadi kuat atau pribadi, enggak fisik dari ya, fisik fisiknya. seseorang. Nah, dari beberapa hari itu kemudian banyak juga aktivitas keseharian yang dilakukan. Tentu ada momen yang berkesan nih sebelum kejadian besar itu benar-benar akhirnya terjadi. Momen besar itu sebenarnya yang paling itu ya, karena kan kita pengennya momen besarnya adalah bisa sampai ke Gaza pastinya kan. Tapi jika pun tidak sampai Gaza, momen yang paling besar adalah ketika penculikan. Kenapa? Ada momen-momen belum ada. Oh, jadi memang Karena titik. kalau misalnya sampai Gaza, berarti ini misi berhasil. Walaupun nggak nyampe Gaza, dalam artian dibajak dan diculik Israel, misi ini pun dianggap berhasil. Kenapa? Karena kita akhirnya bisa memecah kesunyian. Berarti sebelumnya memang ada firasat ya, resiko itu Pasti. pasti. Nah, jadi pasti teman-teman, bukan sesuatu yang akan terjadi atau tidak pilihannya, tapi ini pasti terjadi resiko ya penculikan itu. Dan mereka tentu sudah siap dengan segala resiko yang terjadi walaupun itu sampai harus kehilangan nyawa ya. Kemudian kapan nih pertama kali Bang Hendro merasa situasi itu mulai berubah? Di dalam berapa hari udah sampai ke penculikan tersebut? Jadi kan kita ada berhenti berapa ya, kayak 1-2 hari kan. Nah setelah berhenti itu, karena perjalanan dari Marmaris Turki itu ke Gaza itu cuma berapa hari, harusnya ketika kita udah istirahat itu sehari, perjalanan itu cuma makan dua malam lah gitu. Maka risikonya antara malam ini atau malam besok ada kemungkinan diculik gitu. Kalau sebelumnya udah dilatih gitu, ketika penculikan kita harus seperti apa gitu, menggunakan life jacket, kemudian handphone harus siap dibuang gitu, kemudian di dalam kapal itu kita pasang segala hal yang nunjukin ini mengirim bantuan gitu, karena kan tentara Israel kan di atasnya itu ada kamera itu kan, kamera kecil, dimana kita juga dilarang untuk menunjukkan ekspresi bahagia gitu. Kita harus nunjukin ekspresi yang ya bagi media Israel ini tanda-tanda yang emang penolakan gitu. Ya, jadi bermain peran memang penting ya untuk membuka mata dunia bahwa yang terjadi ya bukan senang-senang, ya, tragedi yang tragis. Nah, apa yang Bang Hendro lihat ketika tragedi itu benar-benar terjadi, penculikan itu akhirnya sampai menimpa diri Bang Hendro juga? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan saat itu? Situasinya seperti apa? Jadi kalau intercept yang biasanya Israel lakuin, itu kebanyakan dilakuinnya di waktu malam, pasti di waktu malam gitu. Udah diingetin juga sama bot organizernya, pasti intercept terjadinya di malam hari gitu. Jadi ya pagi, siang, sore ya kalau bisa istirahat, tapi malam kita berjaga gitu. Hanya aja tanggal 18 siang itu, siang 18 April. Ya 18 Mei. Nah itu kita ngelihat ada 2 kapal gitu. Kapal perang yang kita duga itu kapal perang Israel kan. Kemudian ada 2-3 speedboat untuk ya membajak kapalnya, datengin setiap kapal GSF kan. Ya udah di situ kita kaget aja, karena kan emang dari awal kita ini kan harusnya kemungkinan kalau di intercept ya di malam hari, bukan di siang hari gitu. Itu kira-kira jam berapa di malam? Kalau malam itu pasti maghrib menjelang isya itu udah mulai. Kalau di sana kan artinya hitungannya jam 8 malam lah, jam 8 malaman itu udah mulai. Bukan tengah malam ya. Bukan tengah malam, kan prosesnya kayak gitu. Hanya aja kalau siang kemarin itu kayak sebelum zuhur udah mulai diintercept kayak gitu. Itu ya, suasananya ya awalnya santai, tiba-tiba histeris, panik gitu dan sebagainya. Itu reaksi teman-teman ya, jadi panik ya, shock. Karena kaget lah, karena udah tahu historinya malam, tahu-tahu siang kan agak nunjukin bahwa bahwa kejahatan Israel itu udah nggak pandang waktu lagi ya, udah terang-terangan banget. Udah kayak begal, nggak kenal waktu lah, nggak kenal tempat ya, nggak kenal orang, sikat semua. Nah, momen itu yang paling Bang Hendro pikirkan nih ketika saat kejadian berlangsung itu. Pikiran tuh apa terus di benak? Waduh, tergantung ya. Kalau aku sih kayak biasa aja ya, tetap, karena kan emang itu bagian dari prosedur kan. Jadi ya, apa yang perlu disiapkan ya aku tinggal persiapkan diri aja. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada kayak histeris apa, ya biasa aja. Karena sudah ada insight ya sebelumnya, masukan-masukan yang dari yang berpengalaman sebelum-sebelumnya berangkat. Nih,
bagaimana kondisi Bang Hendro dan relawan yang saat ini yang sudah dibebaskan ya, yang sebelumnya ditahan. Artinya kan selain WNI ya, 9 orang itu ada juga yang lain. Mungkin ada yang juga Bang Hendro tahu nih situasinya saat ini bagaimana kondisi mereka. Kondisi mereka secara yang 9 WNI itu pastinya dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Walaupun masih beberapa luka perlu penyembuhan lebih lanjut gitu. Khususnya ada namanya Pak Heru, dia dari iNews sampai sekarang masih butuh perawatan di rumah sakit. iNews TV, dia masih butuh perawatan di rumah sakit gitu. Itu untuk para relawan yang belayar ke Gaza. Untuk para keluarganya sih ya ada yang histeris karena kan serius ini rupanya penculikannya gitu, semenakutkan itu kan, dia taunya belayar kan, mungkin kayak gitu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya dia meliput. masih enjoy tahu-tahu rupanya diculik kayak gitu, kemudian ada penyiksaan, itu ya beberapa keluarga dari perwakilan relawan ya cukup kaget, cukup histeris. Nah, dari para relawan itu termasuk Bang Hendro nih, apa ada komunikasi dengan pihak luar, pihak keluarga saat dalam perjalanan? Setiap perjalanan yang aku dapat informasinya mereka selalu komunikasi, termasuk aku juga masih komunikasi selama HP belum dibuang. Sebelum ditangkap, ketangkep. Nah, hal tersulit yang secara mental nih selama menjalani situasi ya kena lah ini gitu. Tetap mental agak kena nih. Ini situasi apa? Kalau dari aku pribadi, ya situasi yang paling kena mental itu adalah karena aku kan paling nggak suka ya dengan hewan, apalagi anjing gitu. Nah, kan anjing-anjing yang ada hewannya juga, mereka anjing. Nah, kayaknya senjatanya nggak jadi masalah, kemudian postur tubuh mereka nggak jadi masalah. Hewan mereka ini sangat bermasalah bagi aku. Karena kan mereka anjingnya ini kan pasti udah dilatih kan. Dan kemudian kalaupun dia tiba-tiba nih, nauzubillah, menggigit gitu, kan itu naluri hewan untuk menggigit kan. Kita nggak bisa kayak tolong ini, mereka juga nggak mungkin nolong gitu. Kalau misalnya sampai digigit, kan kejadian tuh warga Palestina digigit oleh anjing ya, ada tuh sampai berdarah, sampai kerobek atau gimana sejenisnya. Itu kan sangat beresiko. Nah, aku yang paling kena mental itu ya kalau ketemu anjing mereka aja. Kalau gonggong agak down dikit, tapi kalau tiba-tiba mendekat, wah itu cukup panik. Karena kan kembali lagi, anjing itu kan pasti naluri hewannya udah dilatih kan. Bahkan ada loh, ada kejadian warga Palestina itu sampai diperkosa sama anjingnya karena udah emang dilatih, selatih itu. Kurang ajar. Nah, jadi saya khawatir itu. Nah, itu kan pas penculikan ya. Kemudian situasi kan nggak banyak orang juga yang langsung ngeh nih apa yang mereka lakukan, yang IDF kerjakan kepada para relawan itu. Yang bisa diceritakan. Oke, jadi ketika penculikan itu pasti mereka ada intimidasi kan, ada tekanan mental yang menurut kita itu biasa aja kalau udah terbiasa. Tapi ada dengan tembakan-tembakan yang mereka keluarkan ya, pasti ada kekhawatiran ya. Kalau misalnya salah sasaran kan bisa-bisa kita. Peluru itu ya? Peluru, tapi bukan senjata kosong ya? Enggak, peluru. Cuman pelurunya enggak yang dirasain ini warga Palestina. Kalau warga Palestina kan peluru asli tuh. Tajam. Nah, kalau kita masih peluru karet. Gitu. Jadi nggak ada apa-apanya. Kemudian ya intimidasi untuk nanyain kapten, karena mereka rupanya nggak bisa ini bawa kapalnya. Gitu. Jadi maksa nanyain siapa kapten. Dan dalam SOP GSF kan emang nggak boleh ngasih tahu kaptennya siapa gitu. Termasuk yang merasa dirinya kapten, dia nggak boleh ngasih tahu dirinya kapten gitu. Udah, kemudian kalaupun dia ngaku ya akan ditembak nantinya gitu. Jadi lebih baik nggak aja ditembak, apalagi kalau ngaku gitu. Kemudian ya udah dibawa pakai speedboat mereka ke kapal perang mereka. Sedangkan kapal yang kita tinggalin, menurut hasil data GSF pusat itu rata-rata kalau kapalnya nggak dibawa pasti dihancurin gitu. Buat ya biar kapal ini nggak bisa berfungsi dan lama-lama nanti tenggelam kayak gitu. Kemudian ya di kapal perang ada 2 jenis. Kalau misalnya pasti ada 2 kejadian dulu. Kejadian kebaikan mereka untuk propaganda nantinya, sama kejadian yang emang penyiksaan gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang mereka gitu, ya udah kayak buat propaganda lah, pura-pura dikasih minum lah, pura-pura
baik-baikin kayak gitu. Nah itu buat framing nanti di media gitu. Bahwa kita bukan ngelakuin penculikan gitu, kita cuman ingin melarang ya bla 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 gitu. Nah tapi ada satu lagi ketika emang masa eksekusinya ada penyiksaannya, kemudian pasti dipenjara dan sebagainya gitu. Ya penyiksaannya kalau tahun lalu itu penyiksaan dirasakan oleh orang-orang penting. Jadi orang-orang penting di GSF itu yang disiksa, orang-orang perwakilan kayak kita, kayak aku dan 9 orang lainnya mungkin nggak akan disiksa. Tapi kalau GSF yang kedua ini hampir mayoritas kena siksaan, laki perempuan nggak kenal agama itu semua disiksa. Lintas usia, lintas agama, lintas gender ya. Semua disiksa. Nah, bentuk penyiksaan ya, ketika berada di kapal itu perlakuannya seperti apa ya? Kalau di kapal perang, jadi kalau GSF tahun lalu habis diculik dia langsung dibawa ke penjara. Jadi penyiksaannya ada di penjara. Kalau kali ini penyiksaannya ada di kapal. Terus ya di kapal. Dan aku nanya sama yang udah pernah belayar sebelumnya. Jadi dia belayar 2 kali gitu. Ketika GSF tahun lalu sama tahun ini bedanya apa, penyiksaannya lebih parah mana? Kata dia jelas lebih parah tahun lalu gitu. Tapi kalau dibanding sekarang, wah kalau sekarang lebih brutal karena semua kena hantam, kena pukul gitu. Badan ditendang lah, kepala diinjek, kemudian beberapa orang disetrum gitu. Tapi ya dibandingkan warga Palestina, ya ini termasuk hal yang biasa gitu. Maksudnya penyiksaan yang nggak ada apa-apanya bagi mereka. Hal pertama apa nih yang mungkin Bang Hendro lakukan saat itu? Menyatakan bahwa pembebasan ini dilakukan oleh tim GSF. GSF ya, bukan pemerintah atau siapapun gitu. Karena yang dari awal tim GSF ini udah menjamin setelah kamu kalaupun buruknya adalah diculik, ya kami pasti akan bisa membebaskan. pasti ya. Pasti karena ada tim legal GSF-nya namanya adalah. Cuman kan banyak khususnya pemerintah kita ini masih seolah-olah si paling berjasa gitu bahasanya lah gitu. Entahlah, ketika kurang. Padahal di balik itu semua ternyata teman-teman GSF lah yang membantu untuk pembebasan teman-teman relawan. Nah, setelah keluar kemudian membebaskan GSF, kemudian kan balik nih relawan kan ke rumahnya masing-masing. Ini respon keluarga pada akhirnya, alhamdulillah ya keluarganya bisa pulang. Mas, seperti apa penyambutannya di rumah? Kalau keluarga lain kan sampai ada itu perayaan-perayaan. Iya tuh sempet tuh diliput di salah satu TV mainstream kan, sampai nangis-nangis peluk-pelukan. Masuk Bang Hendro kelihatan ya ada 2 orang muda yang meluk itu, siapa itu? Kalau itu satu itu teman-teman dari Semat Satu Tujuan. Teman-teman Semat Satu Tujuan. Jadi kan ada 9 WNI, kita sebutlah ada 9 WNI plus ada Bu Maimun sama Kak Ciki, berarti ada 11. Dari 11 orang ini cuman satu yang nggak didatengin keluarganya. Aku. Jadi yang lainnya dapat keluarganya udah pelukan pada saat itu. Keluargaku kan nggak bisa datang kan, jadi tertunda. Nah, rasa apa, bukan bahagia ya, rasa bisa berpelukan, pelukan hangat dan sebagainya itu diperoleh dari teman-teman di Semat Satu Tujuan plus dari Kedubes, kedutaan besar Palestinanya. Ya. Kalau Kak Ciki saat itu datangin ayahnya. Ayahnya sama kakaknya juga. Kakaknya yang perempuan ya. Nah, pengalaman ini mengubah tentukan cara pandang ya, pemikiran seseorang dalam hal melihat bagaimana kehidupan dan kemanusiaan gitu kan. Nih Bang Hendro nih, untuk bagaimana teman-teman dari Bang Hendro untuk mengubah cara pandang itu terhadap pemberitaan ini, terhadap perjuangan Palestina yang banyak mungkin dari orang-orang saat ini yang masih juga berpikirannya balah kontra atau di persekusi ya, primitif lah jadinya. Nah, bagaimana pandangan yang bisa diberikan ke masyarakat luas? Sebenarnya pandangan ini punya aku sendiri masih terlalu egois, karena yang aku pikirkan adalah kalau emang kita udah mau peduli, ya udah jangan dipikirkan hal-hal buruknya gitu. Jadi yang kontra-kontra itu ya udah nggak usah dipedulikan gitu. Hanya aja kan sebagian orang masih memikirkan kan, yaitu tergantung orang gitu. Hanya aja sekarang kan eranya media sosial kan gitu. Informasi pembantaian warga sipil yang dilakukan oleh Israel
di Gaza itu kan udah terang benderang gitu. Semua di sosial media ada, nggak kayak sebelum 7 Oktober itu informasi pembantaian itu masih dikit banget gitu. Sekarang udah masif gitu. Kita buka di IG ada, di Facebook ada, di TikTok ada gitu. Tinggal kita cari kan. Ya, kalau emang mau mencari kebenaran kan ya harus dicari toh. Tinggal merekanya aja sekarang yang mau masih percaya atau enggak. Karena udah banyak bukti kalau masih ada penolakan ya itu bagian dari hidayah. Ya, balik lagi kepada pribadi kalian masing-masing guys ya. Jadi kita hanya menginformasikan, ya silakan teman-teman menyimpulkan gitu ya. Oke, jadi kalau tadi itu kan bentuk fisiknya, mungkin ada intimidasi, pelecehan yang di luar bentuk fisik itu yang diterima oleh para relawan tuh, nah seperti apa aja tuh? Sebenarnya penyebutan pelecehan ini kan ya terbukanya aurat kita kepada mereka aja itu bentuk pelecehan kan. Mereka meminta kita untuk membuka aurat itu ya bentuk pelecehan. Jadi itu terjadi. Jadi mereka meminta kita untuk ganti pakaian, tapi nggak disediakan ruang khusus untuk ganti pakaian gitu. Jadi otomatis ganti pakaian di hadapan mereka gitu. Ya kalau sesama jenis kayaknya ya tetap pelecehan lah gitu. Tetap lah gitu. Nah, bayangkan kalau lawan jenis gitu. Dan parahnya adalah yang ini yang paling parah adalah para perempuan yang berhijab gitu. Kalau tahu pokoknya kalau yang tahun ini hampir semuanya yang berhijab pasti dipaksa dilepas hijabnya dan nggak boleh diambil lagi hijabnya. Jadi mereka dapat hijab itu pas ketika udah dideportasi. Jadi bayangkan mereka misalnya sepenjara sama yang laki-laki kan terbuka aurat gitu. Itu kan sangat dikasihani banget gitu. Itu bentuk pelecehannya gitu. Dan hal pelecehan itu yang paling sederhana. Ada yang lebih parah tapi aku belum dapat informasi yang lebih valid gitu. Cuman yang lebih parah itu adalah 40-an orang lebih. Ya, aku nggak kurang paham ya pelecehan seperti apa yang mereka rasain gitu. Tapi ya yang sederhana ya seperti tadi gitu. Aurat dibuka paksa, kemudian ya hijab-hijab perempuan juga dibuka paksa. Nah, kalau pelecehan yang fatal yang sampai menghilangkan nyawa seseorang itu? Kalau itu dari aku belum dapat informasinya. Tapi kalau warga Palestina udah pasti dapat mereka. Ada. Kan ada kejadian yang apa namanya kemaluannya ditembus gitu. Dan itu dilakukan semalam. Jadi kalau misalnya belum kelar, ya udah ditinggal dulu, besok dilanjutin. Jadi ditinggal itu kan otomatis dalam bentuk menahan kan. Nah, itu udah tersakiti bang. Parah itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi memang ini benar-benar informasi yang penting, informasi A1, bukan lagi yang ditutup-tutupi. Kalian udah bentuknya bukan lagi hanya sekup ya negara satu, tapi ini udah melibatkan banyak negara. Ini harus benar-benar kita buka ya seluas-luasnya informasi seperti ini agar kita benar-benar sadar teman-teman, tekad kuat untuk satu tujuan, itu pembebasan Palestina ya. Nah, mungkin dari Bang Indro nih ada kata-kata yang bisa disampaikan ke teman-teman ya, yang membuat mereka akhirnya oke, kali ini saya nggak lagi memisingkan mata, tapi benar-benar ini ada hal yang nyata dan di depan mata. Tidak menutup kemungkinan ini terjadi juga dengan Indonesia, gitu kan? Jadi apa yang dibilang Bang Oka itu ya udah sejatinya benar gitu. Mungkin sekarang belum kerasa lah dampak yang sampai ke Indonesianya, apa yang terjadi di Palestina belum tentu kita rasain gitu. Tapi itu kita juga yang nggak berharap ya. tapi kan udah kelihatan nih spill-spillannya kayak ya kesejahteraan belum ada, keadilan di negara ini belum ada juga ya. Kalau masih kita masih mentingin diri sendiri ya lama-kelamaan tunggu aja. Ini akan ada dampak yang lebih besar lagi. Maka bersuara itu penting gitu. Gak hanya untuk saudara-saudara kita yang di Indonesia aja gitu. Sejatinya ya ada bahasanya tuh kayak gini. Palestina itu adalah titik pusatnya dari penjajahan atau kolonialisme orang-orang yang emang pro sama Israel kan gitu. Jadi pro Israel, pro Amerika dan sekutunya gitu. Dan kebanyakan penjajahan yang ada di dunia itu penyebabnya pasti mereka semua gitu. Kalau hal-hal yang seperti itu pengen kita cabut dari muka bumi ini sehingga lahirlah keadilan, maka
kita harus mencabut dari Palestinanya terlebih dahulu. Kalau Palestina udah kita hilangkan kesengsaraannya, sehingga keadilan bangkit di Palestina, maka keadilan-keadilan di negara-negara yang terjajah pun akan bangkit juga. Ya, jadi titik tumpunya teman-teman ada di Palestina. Kalau penjajahan sudah tercabut di Palestina, insya Allah keadilan akan juga banyak dirasakan oleh negara-negara yang tertindas, terjajah saat ini. Baik, terima kasih Bang Hendro sudah berbagi cerita. Dan banyak banget ya pengalamannya yang mungkin nggak mudah untuk diceritakan kembali. Ya. Semoga obrolan ini bisa jadi sudut pandang tersendiri bagi teman-teman bahwa di balik berita atau headline yang lagi hangat-hangatnya, viral banget nih, ada manusia-manusia yang benar-benar mengalami semuanya. Ya, yang secara langsung ya, bukan kata omongan orang atau dengar dari siapa, tapi ini langsung real dirasakan oleh Bang Hendro. Semoga juga obrolan ini bisa jadi sudut pandang ya tersendiri yang bisa mengubah ya mindset teman-teman yang selama ini mungkin masih ya, negatif. Ya. Semoga jadi lebih banyak warna untuk menjadi hal-hal yang bisa berbuat positifnya. Nah, semoga Bang Hendro juga selalu sehat dan dilindungi dimanapun berada, termasuk juga teman-teman relawan lainnya yang 9 ataupun juga Pak Ciki ya, Ibu Maimun ya, 11 orang dari Indonesia dan juga mungkin negara-negara lain terutama ya yang saat ini sudah dibebaskan ya. Kita tunggu keberangkatan yang selanjutnya. Nah, jadi gimana, masih mau berangkat? Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Oke teman-teman, segitu dulu. Terus ikutin channel Loka ya. Jangan lupa gimana Bang Hendro? Subscribe. Dan jangan bosan-bosan terus teman-teman untuk mungkin ada ya informasi juga yang terlewatkan yang nggak kita bahas, silakan ditambahkan di kolom komentar, punya pandangan tersendiri atau juga punya cerita-cerita yang lainnya tentang bagaimana teman-teman bisa melakukan pembelaan terhadap Palestina, ya silakan komen-komen di bawah. Demikian dulu kali ini. Jangan lupa terus ikutin channel Loka, support selalu channel Loka. Semoga channel ini bermanfaat dan bisa menebar banyak informasi A1 dan kegiatan kita terus bisa menjadi hal yang positif dan banyak orang bisa berbuat kebaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.